berikut ini akan saya jelaskan bagaimana gerinda yang sebenarnya atau yang real. Ya. Persiapannya sebelum kita gerinda, maka saya anjurkan untuk ngecek secara singkat, ya, secara singkat, apakah gerinda yang dipakai aman atau enggak. Kita putar, kalau ada cacat maka batu gerindanya ganti. Kemudian mesin gerinda ini dilengkapi dengan 2 pengaman. Satu pengaman terdapat di lemari panel, namanya MCB, magnetic contact breaker. Kemudian pengaman kedua terletak di bagian belakang mesin gerinda. Ini ada saklarnya, ini adalah pengaman beban lebih, overload kontaktor. Ya. Kalau terjadi pembebanan lebih yang nggak sengaja, maka secara otomatis akan dimatikan. Ini kalau kita lihat ada 2 saklar yang warnanya hijau dan merah. Kalau setelah selesai gerinda, supaya pengaman overloadnya tidak kena arus terus-menerus, maka saya anjurkan saklar yang merah ditekan. Ya, kalau saklar yang merah tekan, maka arus listrik tidak akan masuk ke gerinda. Ya. Kemudian pengamannya juga tidak akan panas. Tapi kalau misalkan lupa nggak dimatikan, sampai seminggu 2 minggu biasanya panas. Kalau panas akan cepat rusak. Ya. Kemudian kalau mau menghidupkan lagi, berarti saklar yang hijau yang di atas kita tekan. Oke, ada suara tek. Ya. Kemudian kalau sudah kita tekan, maka saklar depan bisa kita on-kan. Ya. Oke, sesaat sudah kita on-kan, apa yang harus kita perhatikan? Yaitu apakah gerinda bekerja secara normal atau enggak, apakah aman atau enggak. Ya. Nanti kita lihat setelah kita on-kan, kalau ada getaran yang berlebihan, maka segera matikan. Kemudian kalau kita on-kan, ada suara yang aneh, segera matikan. Kita on-kan, kemudian ada bau kabel terbakar, segera kita matikan. Kemudian kalau sudah dimatikan, cari penyebabnya apa. Ya, kemudian kalau bisa kita perbaiki, kalau enggak ya kita laporkan ke bagian perawatan ya, supaya diperbaiki. Oke. Saya kasih contoh bagaimana gerinda pahat bubut yang tumpul bagian ujungnya. Ya. Tadi sudah saya persiapkan, dibuat garis-garis yang sudutnya 10 derajat. Berarti nanti saya arahkan begini. Ya. Sekarang saya hidupkan dulu gerindanya. Saklar yang hijau sudah saya tekan. Kemudian gerindanya saya on-kan. Ya. Kalau meng-on-kan gerinda atau menghidupkan gerinda, saya anjurkan berdirinya nyamping, jangan berdiri persis di depan. Ya. Ini prosedur safety, walaupun belum pernah terjadi, saya juga belum pernah mendengar Anda kecelakaan yang hidupkan gerinda, kemudian gerindanya pecah, kena orangnya. Tetapi prosedur safety mengatakan bahwa kalau menghidupkan lebih baik dan dianjurkan nyamping. Ya. Jadi kalau berdiri nyamping, ya, seperti ini, kita on-kan. Ya. Kalau sejelek-jeleknya maka hanya dapat tangannya. Ya walaupun kalau kena tangan juga kalau bisa jangan. Ya. Kita on-kan. Oke. Sesaat kita amati kalau ada getaran yang berlebihan atau ada sesuatu yang lain, segera matikan. Oke. Kalau tidak ada getaran yang berlebihan seperti ini, maka insya Allah masih normal. Ya. Oke. Akan saya berikan contoh gerinda. Ya. Mengasah, yang tumpul adalah bagian runcingnya. Ya. Ini yang pahat kanan, ini pahat kiri, sama aja. Ya. Ya. Arahkan, kemudian dekatkan pelan-pelan. Ya. Dekatkan pelan-pelan karena gerindanya ini sudah kemakan, mungkin perlu disesuaikan. Ya. Sesuaikan sudutnya. Oke, sesuaikan sudutnya. Oke, ini. Jadi tidak ngalah persis yang gambar tadi karena gerindanya sudah miring. Ya. Kalau gerindanya miring, ya harus kita sesuaikan supaya sudutnya itu flat. Ya. Oke, begitu sudah kena, ya, kenakan sedikit. Kalau kira-kira sudah betul, baru tekan. Boleh digerakkan maju dan mundur. Oke, kita lihat yang kena baru bagian bawahnya. Bagian bawahnya berarti yang tumpul kan atasnya, berarti belum selesai. Ya. Kita ulangin lagi. Ya. Kita ulangin lagi sampai bagian runcingnya kena gerinda.
Oke, sempurna ya. Enggak ada 1 menit ya. Kalau terasa panas, celupkan di air ya. Supaya bagian yang digerinda panas itu dingin kembali. Kalau gerindanya terlalu lama, maka kadang-kadang mulai timbul warna hitam. Warna hitam itu menandakan suhunya 400 derajat atau lebih. Bahkan warnanya udah merah. Kalau yang digerinda alat potong beneran, apakah itu pahat bubut atau matahor atau pisau dapur atau parang, maka itu adalah dari baja yang sudah di-running. Kalau digerinda tanpa didinginkan, dia akan menjadi lunak. Cuma tidak selunak pisang goreng ya. Ya lunaknya untuk ukuran cutter itu sudah lunak sehingga kalau dipakai akan cepat tumpul. Oke, itu cara gerindanya. Kemudian kalau yang tumpul adalah pisaunya, maka gerindanya kita geser ya. Ini misalkan ini mau digerinda ya. Pertama tempelkan dulu bagian bawah. Kalau salah-salah bagian bawah tidak penting ya. Tempelkan bawah. Kemudian sudutnya dirubah sedemikian rupa sampai datar. Ini kalau sudah datar, baru tekan. Ya. Tekan, majukan, mundurkan. Oke, warnanya sudah putih semua. Belum semua, tapi sudah hampir 90%. Ya. Kalau mau putih semua, boleh diulangin. Ya. Ulangi lagi seperti tadi. Tempelkan, tempelkan. Sudutnya sesuaikan. Sesuaikan. Kalau sudah rata, sudah pas, ditekan. Majukan, mundurkan. Oke, mudah sekali. Itu cara ngasah, ya. Baik yang tumpul bagian ujungnya maupun bagian pisaunya. Ya. Demikian juga kalau membuat, ya membuat seperti itu. Ya. Kalau membuat, maka digerinda dari depan, ya. Atau posisi sini dari depan. Cuma ini celahnya terlalu besar, harus hati-hati. Ya. Kalau gerinda bagian depannya, maka caranya begini, ya. Supaya ini enggak terjatuh. Masuk ke celah, kalau masuk celah ini bisa terlempar, ya, bisa kita kena diri kita atau orang lain, berbahaya. Jadi harus benar-benar hati-hati, ya. Jadi muternya bagaimana? Kalau misalkan kita lakukan, apakah terjadi sesuatu yang berbahaya atau enggak? Kalau terjadi bahaya, maka harus kita hindarkan. Ini yang bagus, celahnya sempit, sebenarnya bisa setel. Kalau nggak sempat setel, tangannya begini. Ini tempelin. Nah, ini gerinda ini tandanya kalau sudah opal. Ya. Jadi yang termasuk gerinda yang kurang bagus. Ya. Kalau gerindanya kualitasnya kurang bagus, ausnya menjadikan gerindanya opal. Kalau ukurannya besar, opal itu bisa berbahaya. Karena kalau opal diputar di mesinnya, putarannya tinggi, maka vibrasinya besar. Ya, kalau getarannya besar, yang kita pegang bisa terlempar. Nah, kalau ini terlempar, ya, kena orang, tangannya kena gerinda. Itu juga berbahaya. Ya. Ini termasuk karena sudah kecil, maka ini ausnya tidak merata. Ya, kalau yang bagus mestinya ausnya merata. Ya, tapi kalau misalkan ukurannya masih besar dan opal, itu masih bisa diperbaiki, yaitu gerindanya di dresser. Dresser itu macam-macam. Yang paling bagus yang matanya intan, seperti pensil tapi ujungnya terbuat dari intan. Bukan intan yang untuk perhiasan, tapi intan yang dipakai sebagai alat potong di industri. Ya. Oke, itu cara mengasah. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Ya, misalnya dari bahan yang masih kotak. Ya. Ingat latihannya ada 4. Latihan 1 adalah pahat tepi rata kanan. Kemudian latihan 2 pahat tepi rata kiri. Ini pahat kanan. Ya. Sebaliknya adalah pahat kiri. Di gambarnya ada. Ya. Pahat kanan dan kiri bentuknya sama, cuma arahnya, sudutnya sama, arahnya berlawanan. Ya. Kalau yang pahat kanan, yang tajam sebelah sini, ini depannya, maka orang bubut itu adalah dari arah kiri, dari arah kanan ke kiri, di pahatnya disebut pahat kanan. Jadi mesin bubut dapat difungsikan untuk bubut baik dari arah
kanan ke kiri maupun kiri kanan, baik secara manual maupun secara otomatis. Maka pahatnya harus ada pahat kanan dan pahat kiri. Cuma ngebut yang dari arah kiri itu jarang dilakukan. Biasanya orang ngebut lebih dari 90% orang ngebut dari arah kanan ke kiri. Ya. Pertanyaan, kapan kita ngebut dari kiri? Ya, kalau dibut dari kanan nggak bisa, maka kita coba bubut dari kiri. Kalau dari kanan nggak bisa, dibubut dari kiri nggak bisa, ya jangan pernah dibubut. Berarti perlu dikerjakan dengan mesin yang lain. Ya. Oke, cukup itu untuk penjelasan bagaimana cara ngerindanya. Oke. Ini serampung. Contohnya.